Bertubuh tinggi, cerdas, dan berkepribadian menarik. Demikianlah gambaran orang-orang terhadap sosok Li Qianle, perempuan asal Beijing kelahiran 1969. Sebagai anak tunggal, Li jadi kesayangan dan kebanggaan orang tua. Bagaimana tidak, sejak kecil dirinya selalu berprestasi. Setamat SMA, Li diterima di jurusan Teknik Kimia Beijing University. Sebagai mahasiswi, Li populer karena kecerdasan dan kepribadiannya yang menyenangkan. Teman ceweknya banyak, begitupun pengagumnya yang terdiri dari cowok-cowok kampus. Dari sekian banyak cowok yang naksir dirinya, Li memilih Chen Hua, teman seangkatannya. Mereka dijuluki pasangan ideal. Kemana-mana berdua, belajar juga berdua, bahkan mereka bersama-sama melanjutkan jenjang S2 di Beijing University. Teman-teman sekampus menebak Li dan Chen Hua akan menikah setamat kuliah. Sementara itu, di tempat lain di Tsinghua University, seorang mahasiswa bernama Wang Xiaoye juga sedang menuntut ilmu. Pemuda itu berasal dari keluarga sederhana dari provinsi Jiangsu. Dengan nilai akademis yang baik, Wang berhasil mendapatkan beasiswa dan menjalani kuliah hingga menggondol gelar master tanpa membebani orang tua. Wang lumayan tampan, meski begitu dia tidak punya pacar. Dia masih mencari-cari gadis yang pas di hati. Dan tidak disangka-sangka, gadis idaman itu ditemukannya di sebuah acara yang dihadiri mahasiswa dari Beijing University dan Tsinghua University. Di sanalah Wang melihat seorang gadis langsing, bertubuh tinggi dengan kepribadian bak magnet, namanya Li Qianle. Wang terkesima dan berkenalan dengan Li. Dan dia pun jatuh hati pada perkenalan pertama. Meski Wang tahu Li lebih tua 5 tahun darinya dan sudah punya pacar, tidak masalah. Wang bertekad menaklukkan hati sang gadis. Wang sering mampir di kampus Li untuk bertemu gadis itu. Ketika kaki Li cedera, dia rela menggendong sang gadis di punggungnya, bahkan membantu mencuci pakaiannya. Tapi di luar dugaan, ternyata tidak mudah menaklukkan hati Li sebab gadis itu enggan berpaling dari pacarnya Chen Hua. Wang pantang mundur sebab dia tahu sesungguhnya hubungan Li dan pacarnya tidak semulus perkiraan orang. Mereka punya cita-cita yang saling berseberangan. Li ingin melanjutkan pendidikan ke Amerika, sedangkan pacarnya ingin Li tetap tinggal di Cina dan menikah dengannya. Nah, ini adalah peluang bagi Wang untuk mendekati Li. Satu-satunya cara agar Li bisa jadi miliknya adalah meyakinkan gadis itu untuk kuliah ke Amerika. Wang pun terus-menerus menyemangati Li untuk melanjutkan studi ke Amerika. Li tentu saja senang Wang memberinya semangat. Mereka seide sebab ternyata Wang juga ingin melanjutkan pendidikan ke Amerika. Tapi rupanya tidak semudah itu. Orang tua Li tidak setuju dirinya kuliah dan tinggal di Amerika seorang diri tanpa sanak saudara. Selain itu, orang tuanya juga tidak punya uang untuk membiayai dirinya kuliah di Amerika. Mendengar hal itu, Wang menenangkan Li. "Serahkan semuanya padaku. Aku akan wujudkan impianmu." Wang yang punya kemampuan bahasa Inggris melebihi Li menulis surat atau semacam esai yang ditujukan kepada Presiden University of Pennsylvania di Philadelphia. Setiap calon mahasiswa yang mendaftar memang diwajibkan membuat semacam esai yang menceritakan latar belakang diri mereka dan mengapa mereka ingin kuliah di universitas itu. Dalam esai itu, Wang membeberkan betapa dia dan sahabatnya Li ingin kuliah di Amerika. Meskipun terbentur biaya, mereka pantang menyerah untuk terus mencoba. Esai itu menyentuh hati sang presiden universitas yang kemudian memberikan beasiswa kepada Wang dan Li. Keduanya senang luar biasa. Orang tua Li akhirnya rela melepas putri tunggal mereka kuliah ke Amerika sebab Wang berjanji akan menjaganya. Rencana Wang berhasil. Hubungan Li dan pacarnya putus. Dan pada tahun 1998, Wang dan Li berangkat ke Amerika. Kini, Li milik Wang seutuhnya. Hubungan persahabatan mereka berubah jadi hubungan cinta. Kuliah mereka berjalan lancar, begitupun asmara mereka. Tahun 2000 keduanya lulus dan tahun 2001 mereka menikah. Saat itu usia Li di awal 30-an. Dengan nilai akademis yang baik, dengan mudah Wang dan Li mendapat pekerjaan. Sebagai seorang software engineer, Wang bekerja di sebuah perusahaan bonafit. Demikian juga Li, sebagai chemist atau ahli kimia, mendapatkan pekerjaan di Bristol Myers Squibb, salah satu perusahaan farmasi terbesar Amerika.
Kini hidup mereka mapan, sukses, keduanya berhasil menaklukkan Amerika. Tapi tanpa mereka sadari, disinilah sesungguhnya malapetaka berawal. Seiring dengan karir yang semakin tinggi, sang suami Wang pun semakin sibuk. Sebenarnya Lee senang sang suami bertambah sukses. Yang dia tidak suka, Wang semakin tidak memperhatikan dirinya dan kehidupan rumah tangga mereka. Awalnya Lee mencoba menerima semuanya, namun lambat laun dia bertambah kesal. Seharusnya mereka jadi partner yang baik, saling bantu dalam urusan rumah tangga. Sama seperti sang suami, setiap hari Lee juga harus ngantor, bekerja, mencari uang. Dan kini pekerjaannya jadi double. Selain harus ngantor, dia juga harus mengurus rumah, menyiapkan sarapan dan dinner, mencuci piring, mencuci dan menyetrika pakaian, dan memastikan rumah tetap bersih. Sedangkan Wang setiap hari hanya fokus bekerja di kantor dan menolak menyentuh pekerjaan rumah tangga. Menurut Wang, itu semua adalah urusan istri. Lee mulai protes. Dia ingin suaminya lebih memperhatikan dirinya dan mau turun tangan membantu pekerjaan di rumah. Tapi Wang menolak dan malah membanding-bandingkan pekerjaan mereka. Aku lebih sibuk dibanding dirimu. Pekerjaanku di kantor lebih berat. Aku sering dinas keluar kota. Akhirnya pertengkaran di antara keduanya pun kerap terjadi. Hubungan tidak lagi mesra seperti dulu. Semakin hari rasa kesal dan jengkel makin menggunung. Ternyata keadaan rusuh di rumah bisa terbawa keluar. Di kantor, Lee jadi sering uring-uringan. Terkadang dia bertengkar dengan rekannya tanpa alasan jelas. Pada 2007, Lee bertemu teman kuliahnya dulu yang sedang berkunjung ke Amerika. Si teman bilang, "Kau tahu nggak? Setelah kau berangkat ke Amerika, mantanmu langsung nikah dan punya anak. Sekarang hidupnya bahagia dengan anak istrinya." Mendengar hal itu, Lee panas. Mantannya kini hidup senang di Cina, sedangkan dirinya? Lee pun menyemburkan rasa kesalnya pada suaminya. "Coba dulu aku nikah dengan Chen Hua dan tinggal di Cina. Pasti hidupku bahagia, tidak seperti sekarang. Semua gara-gara kau." Tersinggung, sang suami Wang marah. "Ya sudah, kembali saja kau sama mantanmu itu." Lee semakin kalut. Dia tidak tahu harus menumpahkan frustrasinya kepada siapa. Dan yang terjadi malah hal aneh. Dia kirimi mantannya dan istri mantannya SMS yang berisi hardikan dan amarahnya tentang pernikahan mereka. Saat mengetahui sepak terjang sang istri, Wang hanya geleng-geleng kepala. Namun untunglah kedua pasutri itu masih waras dan berniat berbenah diri memperbaiki hubungan pernikahan mereka. Pada 2008, Lee dan Wang membeli rumah besar di kawasan Elite Monroe, New Jersey seharga kurang lebih 9 miliar rupiah. Harapan mereka pindah ke rumah baru bisa menciptakan suasana baru dan harmonis. Tahun berikutnya, 2009, di usianya yang ke-39, Lee melahirkan anak pertama, seorang laki-laki. Sebut saja namanya Jeremy. Saat itu, Wang bilang ke istrinya, "Kau berhenti saja kerja, ngurus anak di rumah." Tapi Lee tidak setuju, sebab saat itu dia tengah berupaya mendapatkan promosi di kantor. Lagi pula sejak awal, Lee dan suaminya sudah sepakat, Lee yang seorang kemis atau ahli kimia akan berkarir untuk menerapkan ilmu yang diperolehnya selama bertahun-tahun di bangku kuliah. Namun ternyata Lee gagal mendapatkan promosi. Mengetahui hal itu, sang suami cuek saja, dan hal ini membuat kecewa Lee semakin menumpuk. Emosinya semakin labil, sementara suaminya semakin sibuk dan sibuk dengan pekerjaannya. Akhirnya, cekcok pasutri itu semakin hebat, sampai-sampai didengar tetangga, bahkan lebih 5 kali polisi datang untuk mendamaikan. Apa sih sebenarnya masalah mereka? Yaitu tadi berawal dari sang suami ogah membantu urusan rumah tangga, tidak peduli pada istri dan selalu sibuk di kantor hingga kemudian merembet ke hal-hal lain. Terkikis sudah cinta mereka. Setiap bertemu bukannya senang malah saling buang muka. Rumah megah di Stanley Drive ini jadi mirip inferno, neraka, dan puncaknya pada Mei 2010 cekcok kembali pecah dan Lee lagi-lagi mengamuk. "Mestinya aku dulu tidak ikut denganmu ke Amerika. Sekarang lihatlah hidupku." "Cukup sudah," sang suami Wang berkata. "Cerai." Lee terdiam. Dia tidak ingin bercerai. Namun suaminya bilang hubungan mereka tak bisa diselamatkan lagi. Apa boleh buat, keduanya pun sepakat mengurus perceraian mereka. Rencananya rumah akan dijual dan hasilnya dibagi 2. Sang suami juga berjanji akan membayar tunjangan istri dan anak.
Karena rumah belum terjual, untuk sementara Lee dan Wang sepakat tetap tinggal satu atap demi anak mereka Jeremy. Pada saat yang sama, mereka juga menunggu proses perceraian mereka yang akan final pada 14 Januari 2011. Akankah hal itu tercapai? Bagi Lee, impiannya buyar sudah. Padahal tadinya semua berawal mulus. Dia dan Wang berhasil meraih impian, the American Dream. Seharusnya pada saat semuanya telah tercapai, pernikahan mereka semakin solid. Namun mengapa yang terjadi malah sebaliknya? Pernikahan mereka hancur. Kini mereka hanya tinggal menunggu proses perceraian rampung. Setelah itu, Lee dan Wang akan melanjutkan hidup masing-masing. Apakah Lee bisa move on? Entahlah. Yang pasti sang suami Wang sudah move on, bahkan sebelum proses perceraian final. Wang memang tengah berada di puncak karir, sukses, ramah dan supel, temannya banyak termasuk teman wanita. Pria itu bahkan sudah punya pacar, dan dengan tenang beberapa kali dia bawa pacarnya itu menginap di rumah miliknya dan Lee. Lee melihat semuanya seolah tidak percaya. Mengapa Wang begitu tega membawa pacar di depan matanya? Loh, memangnya kenapa? Kan kita sudah dalam proses cerai. Hakku punya pacar lagi dan membawanya ke rumah. Ini kan rumahku juga, jawab Wang. Lee mencoba protes, namun Wang tidak menggubris. Mau bagaimana lagi? Hidup Lee kini hanya fokus pada urusan kantor dan anaknya Jeremy. Namun sesuatu tak terduga terjadi. Sejak Desember 2010, Wang yang biasanya tampak aktif dan penuh semangat, kini mulai loyo. Pria itu mengeluh sering tidak enak badan, seperti kena flu. Perutnya juga sakit. Dia coba makan obat tapi tidak ada perubahan. Pada 14 Januari 2011, sakitnya tidak tertahankan lagi. Wang menguatkan diri dan menyetir seorang diri untuk berobat ke Princeton University Medical Center. Melihat kondisinya yang mengkhawatirkan, dokter minta Wang segera dirawat inap. Apa yang sebenarnya diderita Wang? Apakah flu? Tidak juga. Tim dokter bingung. Mereka telah melakukan berbagai tes namun tidak menemukan jawaban. Kondisi Wang mengalami penurunan drastis. Namun seorang perawat asal Cina yang bekerja di rumah sakit itu menyarankan tim dokter memeriksa apakah ada racun talium di tubuh Wang. Loh, kenapa talium? Tanya dokter tak mengerti. Soalnya di Cina banyak terjadi kasus keracunan talium dan gejalanya mirip dengan yang dialami Wang. Jelas si suster. Menurutnya, biasanya racun itu dipakai untuk membunuh seseorang. Tim dokter pun melakukan tes dan benar pada tanggal 25 Januari 2011 hasil tes keluar dan menunjukkan talium dosis tinggi ditemukan di urin Wang. Tapi malang Wang tak bisa bertahan. Keesokan harinya, 26 Januari, dia meninggal dunia. Untuk pembuktian, jasad Wang diotopsi dan sama dengan hasil tes sebelumnya ditemukan talium dosis tinggi di jasadnya. Hal itu pun segera dilaporkan kepada polisi. Sebab kasus itu merupakan keracunan talium, yakni racun yang sangat mematikan, racun yang sulit dideteksi, yang tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa, FBI langsung mengambil alih investigasi. Pihak pertama yang dicurigai tentu saja sang istri, Lee. Terlebih penyidik mendapat informasi pernikahan Lee dan Wang bermasalah. Mereka dalam proses perceraian. 14 Januari 2011 merupakan finalisasi perceraian mereka. Dan anehnya, pada tanggal itu pula mendadak penyakit Wang parah sekali sehingga dia harus ke rumah sakit dan diopname. Sang istri Lee seorang kemis alias ahli kimia dan bekerja di sebuah perusahaan farmasi. Penyidik menemukan bukti sejak Desember 2010 hingga Januari 2011, 4 kali Lee mengajukan permintaan talium kepada pihak farmasi untuk kepentingan risetnya sebagai ahli kimia. Dan setiap kali pengajuan, permintaan dosis talium semakin tinggi. Ketika penyidik memeriksa rumah Lee, mereka menemukan buku harian wanita itu yang berisi catatan detail tentang gejala keracunan yang dialami suaminya. Di komputer juga ditemukan Lee melakukan pencarian di Google, informasi tentang pengacara dan hukuman pidana. Dan yang paling mencurigakan, Lee sempat mencoba membeli 2 tiket pesawat ke Cina untuk dirinya dan anaknya Jeremy, meski kemudian batal. Mengapa? Apa dia berniat melarikan diri dari sesuatu?
Penyidik memperkirakan Lee telah meracuni makanan suaminya sejak Desember 2010 hingga Januari 2011. Ketika diinterogasi, Lee membantah. Dia menegaskan tidak pernah meracun suaminya. Di persidangan, meski semua bukti mengarah kepadanya, Lee tetap bersikukuh tidak meracun suaminya. Diperkirakan motif Lee meracun suaminya karena marah, cemburu, juga dendam atas perceraian itu. Namun pengacaranya membantah, Lee tidak punya motif membunuh suaminya. Alasannya, perceraian toh sudah disepakati, tunjangan dan pembagian harta juga telah disetujui bersama. Namun bantahan itu tidak berguna sebab semua bukti tidak terbantahkan Lee yang meracuni suaminya. Lee curhat padaku, dia bilang dia meracun suaminya dengan talium sebanyak 3 kali, termasuk 1 kali lewat infus saat suaminya dirawat di rumah sakit. Demikian pengakuan teman satu sel Lee. Pada akhirnya pengadilan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup pada Lee. Wanita itu bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani masa hukuman minimal 62 tahun, berarti setelah usianya nanti 104 tahun. Lalu bagaimana dengan Jeremy, anak tunggal Lee dan Wang yang saat itu baru berusia sekitar 2 tahun? Sang ayah telah meninggal, sedangkan sang ibu mendekam di penjara seumur hidup. Akankah nasib Jeremy seburuk ayah dan ibunya? Setelah sang ibu Lee ditahan, pengasuhan Jeremy langsung diambil alih dinas sosial. Bocah itu dititipkan sementara di foster home atau rumah asuh. Namun, saudara laki-laki Wang alias paman Jeremy yang tinggal di Cina segera menghubungi dinas sosial dan menyampaikan niatnya mendapatkan hak asuh keponakannya itu. Dinas Sosial Amerika setuju, namun dengan catatan mereka terlebih dulu harus memeriksa kondisi tempat tinggal paman Jeremy di Cina, apakah memenuhi standar bagi kehidupan Jeremy kecil, sebab Jeremy lahir di Amerika dan otomatis dia adalah warga negara Amerika, dan pemerintah harus menjamin kesejahteraan hidup bocah itu. Sang paman setuju dan pemeriksaan pun dilakukan terhadap dirinya. Namun pada saat yang sama dari balik jeruji besi, Lee bertindak. Dia segera menghubungi ibunya Qian di Cina untuk datang ke Amerika. Tujuannya untuk mengasuh dan merawat Jeremy. Lee telah memberikan hak asuh anak itu kepada ibunya alias nenek Jeremy. Meskipun akhirnya sang nenek diberi kuasa untuk merawat cucunya Jeremy di Amerika, namun kemudian timbul masalah. Sang nenek tidak bisa berbahasa Inggris dan tidak punya kendaraan. Dan kondisi ini dianggap riskan bagi seseorang yang diserahi tanggung jawab mengasuh seorang anak. Ternyata Lee juga mengontrol semuanya dari penjara. Dia bilang ke ibunya untuk merahasiakan semuanya dari anaknya sehingga Jeremy tidak tahu ayahnya sudah meninggal dan tidak tahu ibunya di penjara. Sang nenek mengatakan kepada Jeremy bahwa ibunya sibuk bekerja di penjara dan belum bisa pulang ke rumah. Sang nenek juga ternyata tidak telaten menjaga Jeremy. Terbukti suatu hari Jeremy keluar dari rumah dan bermain seorang diri di jalan tanpa pengawasan siapapun. Atas pertimbangan ini, pengadilan memutuskan hak asuh Jeremy diserahkan kepada pamannya di Cina yang dianggap lebih kompeten. Selama tinggal di Cina, Jeremy akan tetap mempertahankan kewarganegaraan Amerikanya. Pamannya setuju sebab dia ingin suatu saat nanti keponakannya itu kembali ke Amerika untuk melanjutkan studi. Hal tersebut dimungkinkan karena aset orang tua Jeremy cukup banyak dan bisa dipergunakan membiayai hidup dan pendidikannya selanjutnya. Demikianlah kisah Lee dan Wang. Kehidupan rumah tangga yang berawal bahagia berakhir tragis. Semuanya berawal karena salah satu pasangan menolak membantu urusan rumah tangga hingga kemudian pertengkaran kerap pecah dan merembet kemana-mana dan berakhir dengan pembunuhan. Kasus ini jadi pengingat bagi pasutri untuk saling bantu membereskan urusan rumah tangga, saling bantu mengasuh anak, saling bantu mencuci piring, saling bantu mengepel dan bersih-bersih, sebab pasangan adalah partner setara, bukan ART. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.